Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya, terkait dengan harga BBM ya Pertamax hari ini ya. Katanya sih begini, kata Sri Mulyani itu masyarakat jangan marah jika harga Pertamax naik lagi. Padahal kemarin itu sudah turun begitu kan. Walaupun ya ada kenaikan lagi, jangan marah katanya seperti itu. Karena pada hakikatnya ya BBM atau jenis Pertamax dan sebagainya, kalau minyak dunia naik maka katanya mau naik juga begitu kan. Kira-kira seperti itu. Entah apa yang di benak dari Sri Mulyani ini dengan Erick Thohir begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali ya seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen. Sri Mulyani, masyarakat jangan marah jika harga Pertamax naik lagi. Wow, banyak yang sudah bosan dengan hal-hal seperti ini. Sekarapmu ini naikkan aja Sri agar aku nggak sedih. Karena sudah bosan dengan ini begitu kan. Nggak marah itu hanya anggapan ibu saja ini. Kumaha ini. Nggak perlu marah tapi tunggu saja pertanggungjawaban di akhirat nanti karena selalu menyusahkan orang banyak. Ya beginilah begitu kan. Naikinlah sekarangmu ini. Kumaha sia weleh ini. Blok. Go ini. Atur aja lah sesuka kalian. Ini sudah pasrah, seakan-akan masyarakat sudah pasrah, mau naik atau tidak terserah begitu kan. Saking bosannya BBM ini sudah naik terus begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Ini kan sangat menarik juga ketika Sri Mulyani ada kemarin informasi menyuruh Erick Thohir untuk turun begitu kan harganya. Ya turun begitu, tapi ada pernyataan lagi bahwa kalau minyak dunia naik maka BBM di Indonesia juga naik begitu kan. Artinya apa? Artinya ya belum menentu begitu kan. Ya naik turun begitu, naik turun begitu kan. Malam naik, siang turun, kira-kira seperti itu. Jadi inilah demokrasi kita begitu kan. Nggak apa-apa Bu, utang aja terus banyakin. APBN defisit pakai cicilan utang dan bunga. Masih ada rakyat untuk dipalakin dengan naikin harga-harga dan aturan-aturan pajak baru. Kurang enak gimana? Ini tamparan keras yang harus kita dengarkan oleh Sri Mulyani dan Erick Thohir begitu kan. Karena ini bagian dari aspirasi masyarakat begitu kan. Ya gitu ngomongnya, bukan kasih penjelasan kenapa naik ya. Abis diturunin terus dinaikin lagi. Nggak sekalian Pertamina lu tutup saja Bu. Inilah kritikan-kritikan dari netizen. Ya tidak menjadi masalah begitu kan. Karena inilah bagian dari demokrasi begitu kan. Maka defisit di Indonesia itu sendiri ya, kalau seumpama ya minyak dunia misalnya naik begitu kan, apakah Indonesia juga ikut naik begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali, bahkan utang APBN negara Indonesia itu sudah berapa triliun begitu hari ini begitu kan. Infrastruktur banyak yang dibangun tetapi masih belum diselesaikan begitu. Kereta cepat, IKN juga banyak begitu, membutuhkan biaya banyak. Kenapa difokuskan di situ begitu kan? Walaupun ya kalau memang tidak mampu ya tunggu saja begitu kan. Jangan dipaksakan ke situ. Akhirnya rakyat yang kena dampaknya di situ begitu. Bahan-bahan kan juga naik, terus kemudian kebutuhan setiap hari juga naik begitu kan. Karena ya BBM ini adalah bentuk jantung dari semuanya. Kalau BBM naik semuanya akan naik. Kira-kira seperti itu. Mulyani baikin naik 20% per triwulan otomatis selagi masyarakat selalu nurut, mirip kebo dicucuk congon. Ini banyak sekali. Apa ini ya? Ya nggak marah tapi semua dosa rakyat Indonesia tanggung ya, yang mau nggak. Heran juga pejabat Indo ini semua nggak ada yang ikut. Ini banyak sekali ngeprank rakyat kok berjilid seperti janji si Ono yang diingkari terus. Pengen lihat akhir dari para pengkhianat bangsa. Wow, kata Sri Mulyani, Pertamax turun, naik, turun, naik, turun. Rakyat terbebani, ASN dapat pensiun 1 miliar, mau bajakan ya sialan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, Sri Mulyani, masyarakat jangan marah jika harga Pertamax naik lagi. Ini
Dikutip dari Demokrasi, beberapa waktu lalu Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan harga bahan bakar minyak atau harga BBM non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi 12.800 per liter pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 14. Penurunan harga Pertamax ini merespon pada turunnya harga minyak dunia. Oke, tidak menjadi masalah karena harga dunia turun. Maka BBM juga turun. Tetapi perlu diingat ada skenario besar bahwa dulu itu sempat ya minyak dunia turun, tetapi harga BBM tidak turun di Indonesia begitu. Ada apa begitu kan? Ini kan yang harus dipertanyakan begitu. Penurunan harga Pertamax ini merespon pada turunnya harga minyak dunia. Menanggapi Menteri Keuangan Menko Sri Mulyani Indrawati mengatakan dirinya memang memerintahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk menurunkan harga Pertamax. Beberapa waktu lalu Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan harga bahan bakar minyak harga BBM bersubsidi jenis Pertamax turun menjadi 12.800 per liter pada Selasa 3 Januari 2003. Bahkan penurunan harga Pertamax ini merespon pada turunnya harga minyak dunia. Bahkan menanggapi Menteri Keuangan Menko Sri Mulyani Indrawati mengatakan dirinya memang memerintahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri SDM Arifin Tasrif untuk menurunkan harga Pertamax. Ya, walaupun turunnya tidak seberapa, tetapi inilah demokrasi kita begitu kan. Inilah catatan keuangan kita. Tetapi perlu diingat kenapa kok utang semakin bertambah begitu kan. Infrastruktur yang tidak seharusnya dibangun. Ini kan hanya membuang-buang duit negara begitu kan. Tidak punya uang, utang lagi. Tidak punya uang, utang lagi begitu kan. Bukankah kita kesejahteraan yang harus kita utamakan terlebih dahulu begitu kan. Kalau rakyatnya sejahtera maka semuanya gampang untuk melanjutkan infrastruktur begitu kan. Banyak sekali begitu. Dan bahkan namun kemungkinan harga Pertamax bisa naik kembali ini. Namun kemungkinan harga Pertamax bisa naik kembali jika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Karena itu Menko meminta kepada masyarakat untuk memahami hal tersebut. Ini kan cukup aneh sekali begitu kan. Ini apa ya? Perbedaan dalam satu bisnis kita begitu kan, seperti pajak, seperti yang lain kan, kekuatan pajak sangat luar biasa sekali begitu kan. Dan bahkan pada hakikatnya baik BBM non subsidi dan sebagainya kalau mengikuti arah dunia seperti itu begitu kan, karena dolar aja naik turun begitu lah. Kalau itu dilakukan maka BBM 1 bulan lagi bisa naik, 2 bulan lagi bisa naik atau bisa turun begitu kan. Karena pada hakikatnya inilah yang harus kita amati betul, bahwa apa yang selama ini dilakukan pemerintah seakan-akan tidak mengesampingkan masyarakat begitu kan. Jadi naik turunnya itu sebetulnya kalau kita mau konsisten kayak Pertamax itu. Pertamax turun turun, saya sampaikan saja ke Pertamina. Pak Erick, Pak Menteri SDM yang pas turun bilang ke konsumen ini harga pas turun. Kalau harga minyak dunia pas naik jangan marah kata Menko dalam acara apresiasi media negara Dana Raksa 2022 ditulis Sabtu 7 Januari 2023. Bahkan Menteri Keuangan Menko Sri Mulyani Indrawati optimis ekonomi Indonesia 2023 tidak mengalami resesi. Menyusul proyek terbesar Dana Moneter International Monetary IMF memprediksi sepertiga dunia akan mengalami resesi di tahun ini. Bahkan IMF baru saja memprediksi sepertiga dari ekonomi dunia akan kemungkinan terkena resesi dan tidak termasuk sepertiga insya Allah, ujar Sri Mulyani dalam acara apresiasi media negara Dana Raksa di Jakarta. Bahkan Sri Mulyani meneruskan optimisme terhadap berkaca dari terjaganya laju pertumbuhan ekonomi nasional di zona positif. Dan bahkan dia mengatakan per kuartal 3 2022 ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,72% secara year on year. Kita selalu menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi kita kuat sampai dengan kuartal 3 2022, jelas Sri Mulyani. Kalau memang ini kuat, kenapa utang-utang negara masih banyak, masih ngutang lagi infrastruktur yang seharusnya tidak dibangun begitu kan. Ini kan membuang-buang uang negara saja begitu kan. Apalagi kata Said Didu per hari
negara kita itu punya utang 1 triliun, katanya begitu. Ini nih saya belum baca surveinya, tetapi saya melihat dari narasi yang disampaikan oleh Said Didu, dia mengatakan 1 hari dia 1 triliun katanya begitu. Wow, kemana uang 1 triliun begitu? Nah, kira-kira seperti itu. Angka korupsi semakin banyak, yang harus ini diawasi betul oleh kita begitu kan kita seperti itu begitu. Ya, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.